Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah Islam sebut 3 medan perjuangan bela tanah air hari ini. Kemerdekaan tanah air Indonesia tidak didapatkan secara mudah. Selain atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kemerdekaan tanah air Indonesia diperoleh melalui perjuangan lahir batin, mengorbankan harta, jiwa, dan raga para pahlawan bangsa. Di tengah perubahan tantangan, masyarakat wajib melakukan perjuangan membela tanah air sesuai tantangan bangsa hari ini. Setelah merdeka pun tantangan mempertahankan kemerdekaan tanah air Indonesia tidak menjadi lebih mudah. Demikian pula dalam konteks sekarang, perjuangan mempertahankan kesatuan dan persatuan tanah air Indonesia bahkan semakin kompleks di tengah pluralitas bangsa dan perkembangan situasi dunia yang terus berubah secara cepat dan dinamis. Lalu hal apa saja yang paling penting dilakukan generasi sekarang dalam rangka perjuangan bela tanah air? Ada 3 hal yang paling penting dilakukan untuk membela tanah air di era sekarang. Pertama, membela tanah air di bidang agama. Perjuangan membela tanah air di bidang agama yang dimaksud adalah menjaga konsensus bangsa, di mana negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan sesuai sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan negara agama, pun juga bukan negara yang liberal anti Tuhan. Bagaimana mewujudkan keberagaman warga negara Indonesia menjadi keberagaman yang semakin mengkokohkan konsensus nasional, bukan justru menjadikan keberagaman dan dalil-dalil agama sebagai masalah dan ancaman bagi eksistensi tanah air Indonesia. Dalam Islam, hal ini seiring dengan firman Allah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kedua, membela tanah air di bidang politik. Dalam politik praktis, demokrasi yang berjalan hingga saat ini masih jauh dari ideal. Politik transaksional masih dianggap lumrah, jual beli suara bahkan sampai titik terbawah di kampung-kampung pun dianggap sebagai lumrahnya politik. Ini menjadi perjuangan membela tanah air yang harus dilakukan secara bersama-sama demi terwujudnya politik yang benar-benar membawa masyarakat menuju pada kemaslahatan. Hal ini seiring prinsip fikih Islam yang artinya politik adalah aktivitas yang dengannya manusia lebih dekat pada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, meskipun tidak secara persis diajarkan oleh Rasulullah dan tidak ada wahyu khusus yang turun menjelaskannya. Ketiga, perjuangan membela tanah air di bidang ekonomi, hukum, dan sosial, budaya, dan lainnya.
bidang ini sangat luas. Dalam bidang ekonomi, bagaimana tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi saja, melainkan semangat pemerataan harus diprioritaskan sehingga dapat memangkas kesenjangan ekonomi antar kelas, kelas atas, menengah, dan kelas bawah. Dalam bidang hukum, bagaimana menjamin kesetaraan di depan hukum? Hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas sehingga keadilan bisa dirasakan oleh seluruh warga negara. Hal ini seiring semangat Al-Quran, waf'alil khaira la'allakum tuflihun, yang artinya kerjakanlah kebaikan apa saja agar kalian berbahagia. Walhasil, meski kemerdekaan Indonesia sudah berlangsung 77 tahun, lalu bukan berarti perjuangan membela tanah air telah usai, sebab eksistensi bangsa negara Indonesia akan selalu menemukan tantangannya di setiap zaman. Wallahu a'lam. Oleh Ustadz Ahmad Muntoha AM, founder Aswaja Muda dan Direktur Keislaman NU Online. Cinta tanah air dalam pandangan Islam. Salah seorang ulama Indonesia, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, berhasil mencetuskan prinsip hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Konteksnya saat itu untuk membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia untuk mengusir para penjajah. Kiai Hasyim Asy'ari adalah ulama yang mampu membuktikan bahwa agama dan nasionalisme bisa saling memperkuat dalam membangun bangsa dan negara. Dua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Agama Islam memerlukan tanah air sebagai lahan dakwah dan menyebarkan agama, sedangkan tanah air memerlukan siraman nilai-nilai agama agar tidak tandus dan kering. Meminjam pernyataan ulama asal Kempek Cirebon, Kiai Haji Said Akil Sirot, agama tanpa nasionalisme akan menjadi ekstrim, sedangkan nasionalisme tanpa agama akan kering. Hal ini terbukti ketika fenomena ekstremisme agama justru lahir dari orang dan kelompok orang yang terlalu eksklusif dan sempit dalam memahami agama tanpa memperhatikan realitas sosial kehidupan. Jika agama diartikan sebagai jalan hidup, sudah semestinya agama berperan dalam realitas kehidupan. Dalam konteks tersebut, realitas bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa majmuk menuntut seluruh elemen bangsa menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan. Disinilah prinsip cinta tanah air harus diteguhkan. Perjuangan melawan dan mengusir penjajah ditegaskan Kiai Hasyim Asy'ari sebagai kewajiban agar agama atas seluruh rakyat Indonesia sebagai kaum beragama yang sedang terjajah. Pandangan Kiai Hasyim Asy'ari tersebut tentu melihat maslahat yang lebih luas, yakni kemerdekaan sebuah bangsa yang akan mengantarkan kepada kemakmuran dan keadilan sosial. Tanpa didasari akan kesadaran membela tanah airnya, besar kemungkinan kolonialisme akan terus eksis di bumi pertiwi Indonesia. Awalnya, ungkapan cinta tanah air yang dicetuskan Kiai Hasyim Asy'ari ini dikira hadis oleh sebagian orang, bahkan ulama-ulama di tanah Hijaz. Saking masyhurnya, terlepas dari semua itu, apa yang dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, juga kontribusi ulama-ulama lain memberikan spirit nasional tinggi. Tentu perjuangan ini harus diteruskan, menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda saat ini. Cinta tanah air dapat diwujudkan melalui belajar tekun, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati orang tua dan guru, menghargai sesama teman meskipun berbeda keyakinan, belajar agama kepada kiai dan ulama secara mendalam, dan berusaha agar
keberadaannya mendatangkan manfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Tanah air sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah negeri tempat kelahiran Ali bin Abi Thalib. Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani mendefinisikan hal ini dengan istilah al-waton al-asli, yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Dari definisi ini maka dapat dipahami bahwa tanah air bukan sekedar tempat kelahiran, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah tempat di mana kita menetap. Dapat dipahami pula bahwa mencintai tanah air adalah berarti mencintai tanah kelahiran dan tempat tinggal kita tinggali.